Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kawan-kawan semua, saudara-saudara seperjuangan. Wah, asik ya. Gimana nih kabar-kabar teman-teman semua para pejuang sangkuters nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap ya. Mengingat dalam kinerja sektor cryptocurrency kan untuk saat ini masih diombang-ambing, mental kita masih dikocok-kocok juga gitu bro ya. Kita baru dikasih napas sebentar udah dibanting lagi, baru dikasih napas sebentar langsung dibanting lagi gitu kan. Jadi kalau kita lihat secara overallnya memang altcoin ini dalam kondisi apa ya, ada rebound. Saat ini XRP ya, saat video ini dibuat bro, naik 7%. Mantap kan, naik 7% bro XRP. Terus kalau kita lihat Solana 3%. Dogecoin 1%, ya, Tron 3%, Cardano 4%, Hyperliquid 10%, ya kan. Mungkin Hyperliquid ini bro dalam waktu dekat bisa sampai di area $50 nih bro ya. Sui juga mulai naik lagi. Jadi secara overall ya, secara overall altcoin ini mengalami rally ya, rally tipis-tipis gitu kan. Semisal kalian memang udah mulai running profit nih, silakan bro ya untuk nikmatin profit kalian. Dan kali ini bro kita ada kabar yang cukup bagus, kabar nyenengin tentunya buat para komunitas XRP, dan ini valid real data yang bicara. Kita langsung gaskan aja. Nah, jadi di sini bro, pembakaran SRP di ambang tonggak sejarah 14 juta. Hal ini bertepatan dengan perkembangan utama SRP Ledger. Nah, ini menarik ya. SRP itu ada mekanisme pembakaran dari setiap transaksi yang terjadi di SRP Ledger gitu bro ya. Apakah ini valid? Kita langsung saja menuju ke datanya, brother. Nah, di sini kita langsung masuk ke apa, SRP scan ya, atau pemindahan SRPS. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama brother di sini ya. Nah, kalian bisa melihat sendiri buku besar yang divalidasi. Oke, buku besar yang divalidasi 3 detik yang lalu, 9 detik yang lalu ya kan, 12 detik. Jadi cukup rame bro. Ini tingkat pembakaran SRP cukup rame. Meskipun pembakarannya kecil-kecil ya, tapi dari segi transaksi rame kayak gini bro. Seiring berjalannya waktu juga mantap jiwa juga, walaupun pembakarannya 0,02, 0,08 ya kan, 01 gitu bro. Walaupun kecil-kecil tapi di sini bro pembakarannya cukup efektif ya, karena setiap transaksi ini langsung di burning. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini adalah transaksi. Ini kalian bisa melihat sendiri terbakar, dan ini waktunya, bro ya. Ini ada waktunya juga. Jadi ini valid, bro. Ini real ya. Jadi mekanisme pembakaran itu ada gitu kan. Ini validatornya, kalian bisa cek-cek sendiri ya, statistik SRP Ledger bro. Nah, pembayaran, akun telah dibuat ya kan, akun dihapus, akun aktif, buku besar ditutup, transaksi tax berhasil gitu bro ya, tarif pajak, pengaturan akun, penawaran telah dibuat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi kita fokusnya ke dalam segi pembakarannya. Oke, jadi pembakaran itu setiap detik ada, walaupun kecil tapi setiap detiknya ada. Ini bagus bro ya untuk jangka panjangnya. Makanya di sini ya paling enggak kita milikilah 10 atau 20 SRP, itu udah cukup bro untuk jangka panjang. Nah, terus kita kembali lagi ke sini. Untuk SRP Ledger sendiri ya hampir mencapai tonggak deflasi yang signifikan, dengan apa, jumlah total SRP yang dibakar sudah mendekati di area 14 juta token. Nah, meskipun pembakarannya masih kecil bro, 14 juta token, karena total supply-nya kan 100 juta tuh, masih terbakar sekitar 14 juta token. Tapi seiring berjalannya waktu dengan pembakaran kecil seperti itu, tapi tiap detik ada ya bro ya, lama-kelamaan juga akan terkumpul banyak bro ya. Nah, angka ini meski kecil dibandingkan dengan pasokan XRP yang besar, merupakan penanda signifikan dalam komitmen XRP Ledger yang berkelanjutan terhadap utilitas dan kesenjangan kesehatan jaringan. Nah, SRP ini tidak menerapkan buyback ya bro, tapi dia menerapkan burning dalam setiap transaksi. Nah, tidak seperti mekanisme pembakaran token tradisional seperti pembelian kembali atau kampanye yang dipimpin oleh komunitas. Pembakaran SRP terjadi secara alami melalui biaya transaksi di XRP Ledger. Setiap transaksi berisi sejumlah kecil XRP yang dihancurkan secara permanen, yang membantu pencegahan spam dan efisiensi jaringan. Nah, jadi setiap ada transaksi bro, itu langsung ya bro, langsung dibakar secara permanen. Ini cukup menarik sebenarnya ya. Apalagi kalau semisal nih pihak Ripple itu mau menerapkan buyback ya bro. Wah, saya kira ngeri juga nih harga daripada SRP ya. Seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan SRP terus terbakar dengan total saat ini mendekati di area 14 juta XRP.
Perkembangan buku besar SRP minggu lalu yang menjadi penutupan acara komunitas utama SRP atau SRP Lapek ya, melihat pengumuman baru untuk buku besar SRP. Salah satu diumumkan bahwa USDC sekarang aktif di buku besar XRP. Nah, saat ini USDC udah aktif ya, Bro, di buku besar SRP Ledger ya. Jadi dengan peluncuran USDC asli pada SRP Ledger ya, pengembang, lembaga dan pengguna mendapatkan akses ke stablecoin terregulasi terbesar di dunia untuk pembayaran B2B. Oke, perusahaan dan aplikasi infrastruktur keuangan. Dana obligasi pemerintahan Amerika Serikat jangka pendek andalan Ondo Finance ya atau OUSG kini aktif di SRP Ledger, juga menandai tonggak penting bagi aset dunia nyata yang ditokenisasi di SRP Ledger. Pencetakan dan penembusan akan dilakukan melalui stablecoin Ripple yaitu RLUSD. SRP diperdagangkan pada harga 2,19, 2,2, 2,3 ya, masih di rentan harga tersebut. Nah, terus kalau kita lihat, Bro, ya kan, walaupun SRP ini pembakarannya kecil-kecil seperti ini, tapi dia cukup bagus. Karena gini, Bro ya, semakin menipis suplainya, maka di sini akan semakin meningkat. Karena tujuan daripada Ripple itu membuat XRP ya kan, itu tujuannya untuk transaksi lintas batasnya, Bro. Jadi ini cukup menarik. Semisal nanti nih ya, SRP itu bisa teradopsi secara massal lah untuk transaksi lintas batas, bukannya ini akan semakin bagus ya untuk harganya. Apalagi ya kita juga masih menunggu penyelesaian secara 100% ya untuk kasus dengan SEC. Kalau itu udah clear 100% clear, Bro, mungkin SRP akan masuk jalan tol mulus banget. Kali ini kan jalan tol udah dibuka, cuman mungkin tolnya ya atau e-tol ya, Bro ya, itu habis saldonya, makanya belum jalan gitu, Bro. Masih ngisi saldo, nunggu ya saldonya di mana, di SEC ketok palu gitu aja. Nah, jadi natif bullish di tahun 2025 untuk SRP ini juga masih ada. Selain dari itu, yaitu ada tentang ETF-nya juga, Bro. Nah, ETF ini juga akan berdampak positif dong tentang harga SRP tentunya. Nah, makanya di sini dari awal waktu harga SRP itu di bawah $1, under $1, saya sering mengingatkan teman-teman semua. Ayolah ya, kalau kalian bullish dengan SRP ya paling enggak 10 atau 20 SRP simpen aja gitu kan. Waktu itu dengan masuk dengan nilai $10 aja kita udah dapat sekitar 15 atau 17 SRP antara itu ya kan, Bro ya. Dan semisal kita masih hold tuh sekitar ya mungkin 20 SRP lah gampangannya. Ya untuk saat ini kan kita udah menerima hampir di area $50 kan dengan modal yang nggak seberapa pada waktu itu. Cuman kan banyak yang ngetawain, ah ngapain beli SRP, orang udah nggak ada momentum, orang udah nggak ada kemungkinan dia bangkit, kasusnya aja nggak selesai-selesai, nggak taunya malah dapat lampu hijau kan. Oke, jadi mungkin ini dulu ya, Bro ya, tentang SRP. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam cuan.